Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Masih berjumpa dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Sekarang kita akan membahas salah satu materi perkotaan. Kita akan membahas tentang sejarah kota dan perencanaan kota yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai. Pertama, kita akan mendasarkan pembahasan kita itu pada periodisasi itu menurut Lombard. Oke, Lombard itu membagi periode sejarah kota di Indonesia menjadi 4 periode. Periode pertama itu adalah periode di abad ketiga sampai dengan abad ke-9. Ciri di periode ini adalah sudah terdapat bangunan candi yang monumental seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan yang lain-lain, serta adanya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Medang. Nah, hal ini sebenarnya telah menunjukkan bahwa masyarakat itu mempunyai kebudayaan yang tinggi dengan struktur sosial yang kompleks. Karena sosial yang kompleks itu, kemudian kebudayaannya itu tinggi, susunan perkotaan dan aglomerasi itu pasti juga kompleks. Namun sayangnya kita mempunyai bukti yang minim terhadap hal ini, gitu ya. Itu di periode pertama. Periode kedua itu adalah periode ke abad 9 sampai dengan abad ke-15. Di periode ini merupakan periode pemerintahan kerajaan-kerajaan seperti Kediri, Singosari, dan Majapahit. Nah, berbeda dengan periode sebelumnya yang minim bukti. Kalau periode ini peninggalan kota Majapahit itu ada dan ditemukan bekasnya, gitu ya. Di periode ini pusat pemerintahan tradisional di masa ini itu berada di tepian sungai. Kemudian pusat pemerintahan itu dilindungi dengan benteng, gitu ya. Itu di periode kedua. Kemudian di periode ketiga. Di periode ketiga ini merupakan abad 15 sampai dengan abad ke-17. Seiring runtuhnya Majapahit mulai berdiri kota-kota di tepi laut. Kalau tadi kan di tepi sungai, sekarang di tepi laut seperti Gresik, Demak, Jakarta, Banten. Nah, letak kotanya itu di Laut Dangkal yang bisa dilayari sehingga perdagangan juga dapat dilakukan melalui kota ini, gitu ya. Kemudian kota pedalaman juga mulai tumbuh, tidak di tepian sungai dan juga tidak di tepian laut. Contohnya adalah Jogja, Kartasura, dan Surakarta. Di periode ini orang-orang Eropa juga mulai masuk, termasuk kebudayaan Islam juga mulai ada. Itu di periode ketiga. Di periode keempat ini merupakan abad ke-19 sampai dengan abad 20. Di abad ini kota-kota di Indonesia mulai dipengaruhi oleh Eropa, di mana mungkin salah satunya merupakan hasil atau dampak dari telah dibukanya terusan Suez. Sekarang kita beralih ke periodisasi kota atau sejarah perkotaan di Indonesia menurut ahli yang lain, yaitu menurut Sujarto. Menurut Sujarto, itu ada 4 periode sejarah perkembangan kota di Indonesia. Yang pertama adalah pra-VOC. Di pra-VOC ini berarti kota-kota itu dibangun sebelum kedatangan kolonial Belanda, gitu ya. Contohnya adalah kota di masa Majapahit, Mataram Lama, dan sebagainya, yang cirinya adalah dibangun berdasarkan pertimbangan tradisional. Oke. Kemudian di masa kolonial. Di masa kolonial ini ada perkembangan perangkat institusi dan konstitusi juga. Kemudian kita juga mengenal misalnya politik etika, ada perbaikan kampung pribumi, dan ada program transmigrasi di sini, ya. Kemudian tahun 50-an. Tahun 50-an ini adalah transisi kemerdekaan dan penjajahan. Dan ada lonjakan penduduk di sini, terutama di kota-kota besar, kota Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Makassar, akibat adanya urbanisasi, gitu ya. Itu di tahun 50-an. Kalau di masa Repelita, masa Orde Baru, masalah perkotaan, kepadatan itu juga tinggi, masih tinggi, tetapi kota-kota lain di luar Jawa juga berkembang, gitu ya. Akibat eksploitasi sumber daya alam, akibat transmigrasi, dan juga perkembangan administrasi pemerintahan. Sekarang kita beralih ke perkembangan perencanaan kota menurut Ali Syahbana, perkembangan kota di Indonesia. Ali Syahbana membagi periode perkembangan perencanaan kota ini menjadi 5 periode, ya. Yang pertama adalah di masa VOC.
Di masa VOC ini ada perencanaan kota, tetapi lebih dikhususkan kepada di dalam benteng, artinya ke area VOC itu sendiri, bukan di pribumi. Kemudian di masa urbanisasi ini dilakukan untuk mengatasi masalah perkotaan. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan peraturan tentang pembangunan kota, terutama untuk mendirikan bangunan. Oke, itu masa urbanisasi. Kemudian masa perbaikan lingkungan. Nah, di awal disampaikan bahwa di awalnya perencanaan kota itu hanya untuk VOC, tetapi keadaan pribumi yang sangat mengenaskan, pemerintah Belanda juga meluncurkan program untuk perbaikan kampung, gitu ya. Itu masa perbaikan lingkungan. Kemudian ada masa revolusi. Di masa ini pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang pembentukan kota. Dalam undang-undang ini, dalam membangun kota itu diperlukan perencanaan yang menyeluruh. Oke, itu di masa revolusi. Kemudian di masa pembangunan berencana dibagi menjadi 4 masa. Ada dekade 60 sampai 70, kemudian 70 sampai 85, 85 sampai 90 dan pasca adanya Undang-Undang Penataan Ruang tahun 92. Ini mungkin kita hanya membahas kilas tentang perkembangan perencanaan kota ini. Tapi yang ditekankan di sini adalah bahwa perencanaan kota Indonesia itu terus berkembang dari masa Belanda yang terbatas, kemudian terus berkembang, semuanya itu dilakukan dalam rangka untuk mengatur kota sehingga kesejahteraan masyarakat kota itu terwujud dan juga lingkungannya itu bisa dikendalikan, gitu ya. Itu tujuan dari perencanaan kota. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa Ali Syahbana ada masa pembangunan berencana dan rinciannya adalah bahwa pada dekade 60 sampai 70-an itu mulai dibentuk jurusan planologi di ITB. Ini dalam rangka untuk mendukung perencanaan kota. Kemudian pada tahun 70 sampai dengan 85 itu ada peraturan Mendagri nomor 4 tahun 80 tentang pedoman penyusunan rencana kota. Kemudian tahun 85 sampai 90 itu Departemen Pekerjaan Umum mengenalkan rencana kota baru yang mengambil ide dari British Town dan Country Planning Act. Dengan produk ada berbagai rencana umum tata ruang. Salah satu rencana tata ruang tersebut adalah disebut RUTRP, Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan. Ini digunakan untuk menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan strategi nasional dan keserasian wilayah sekitarnya, gitu ya. Kemudian di masa pasca Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 92, perencanaan tata ruang dilakukan secara hierarki. Ini lebih terstruktur, dilakukan secara hierarki dengan produk berupa rencana tata ruang wilayah nasional, RT/RW provinsi, dan RT/RW kabupaten atau kota. Mungkin secara singkat gambaran sejarah perkembangan perencanaan kota di Indonesia seperti itu.